Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang UMKM dan koperasi. Yang pertama itu akan saya jelaskan tentang pengertian koperasi dan UMKM. Koperasi ialah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi yang berlandaskan asas tolong-menolong. Yang kedua, UMKM. UMKM ialah bisnis atau usaha yang dijalankan perseorangan, rumah tangga, maupun usaha kecil. Yang kedua adalah bentuk usaha UMKM. Bentuk usaha UMKM ada 3. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro itu jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebagai usaha mikro, saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil ialah usaha yang keuntungan bersihnya dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta per tahunnya. Yang ketiga itu usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur, dengan keuntungan yang besar, sekitar 300 juta ke atas setiap tahunnya. Sekian presentasi pengertian dan bentuk usaha UMKM dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juni. Baiklah, materi yang ketiga yaitu perkembangan usaha kecil di Indonesia. Keberadaan UMKM sebagai bagian dari entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, penempatan peran UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian. Namun, hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan pelaku ekonomi yang lain. Dalam pengembangannya, UMKM harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis termasuk UMKM munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan di daerah ini sering kurang atau bahkan tidak memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus kita atasi ke depan. Berawal dari berbagai masalah, tantangan, dan hambatan tersebut, maka dalam pengembangan koperasi dan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan, yaitu yang pertama mengembangkan UMKM, yang kedua memperkuat kelembagaan, yang ketiga memperluas basis dan kesempatan berusaha, yang keempat mengembangkan UMKM sebagai produsen, yang kelima membangun koperasi. Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka menangkap semangat reformasi, demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi, maka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan terus-menerus keseluruhan program pembangunan seyogyanya mengacu pada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas. Yang pertama, komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal. Pemerintah berintervensi hanya apabila distorsi pasar dengan secara selektif dan bijaksana. Yang kedua, peran serta aktif di seluruh komponen. Yang ketiga, masyarakat umum. Yang keempat, berkelanjutan. Yang kelima, pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntability, serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan. Sebagai konsekuensinya, semua pihak yang berkepentingan atau semua unsur masyarakat haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah atau lokal. Upaya menegakkan kemandirian nasional dalam rangka mengurangi atau menghapuskan beban hutang dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional harus dibangun melalui penggalian dan mobilisasi dana masyarakat serta peningkatan partisipasi segenap unsur masyarakat dalam proses pembangunan berlandaskan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan demikian, pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumber daya nasional dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UMKM dan koperasi, sebagai komponen terbesar usaha nasional, sehingga terbentuk keandalan daya asing investasi nasional. Pembangunan investasi bagi perkuatan usaha nasional perlu didorong untuk memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat basis perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam mewujudkan sistem tersebut dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan operasi. Lingkungan UMKM itu sendiri yang secara langsung dihadapi oleh UMKM. Lingkungan ini secara langsung mempengaruhi performa UMKM. Kompetitor, kreditor, pelanggan buruh, dan pemasok adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa UMKM. Penguasaan pangsa pasar salah satu faktor yang menentukan sejauh mana daya kompetisi UMKM. Sedangkan dari sisi sistem kredit, perburuhan, dan pelanggan, dalam hal ini juga nyata dalam mempengaruhi UMKM itu sendiri.